Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersubno Arif. Dan saya Gbita senang sekali menjumpai teman-teman semua. Kita akan terus update peristiwa-peristiwa terkini. Ya Apa kayaknya nih Mas? mesti balik lagi ke setelan semula nih. Kalau sebelumnya kita udah ngomongin soal Pati, mau nggak mau kita mesti balik lagi ke Jakarta. Dan kalau ke Jakarta, kalau kita ngomongin apa yang terjadi di Polda Metro Jaya, mau nggak mau ngomongin Jokowi lagi. Ampun deh, balik lagi. Gitu. Tapi ada satu lagi Mas Kembali ke Ersu. setelan awal ini. Oke, apa? Satu lagi Iya, apa nih? Apa nih? Hmm. ada berita juga. Ini serius loh ini ya. Ibu Mhm. Mega mengirim utusan kepada Pak Prabowo. Mhm. Mengirim utusan, sampai mengirim utusan loh ini Mhm. kepada Presiden Mhm. untuk memberantas buzzer. Jadi Untuk rupanya sudah memberantas muak buzzer. betul ini Ibu Hajar! Mega. Oh, gitu ya, Pak. Wah. Oke, bagus. Ya. Berantas buzzer. Ampun-ampun deh, Bu Mega ya. Oke, mana? Tapi kalau ngomongin buzzer, ya ngomongin Pak Jokowi lagi dong, Mbak Agi. Iya, iya. Masalahnya ini memang sumber Aduh. masalah di negara Ya, ini yang memang Pak Jokowi ya. dan juga Mesti- termulnya, Mestinya kroninya. spesifik juga, Bu, Ibu Mega. Yang pertama prioritas harus diberantas adalah buzzer yang dijadikan komisaris. Iya dong, keterlaluan dong orang digaji duit pakai duit negara, duitnya BUMN, terus kerjaannya adu domba rakyat, rakyat Indonesia. Itu yang prioritas Bu Mega usul ya, Bu Mega. Jadi itu yang paling pertama. Komisaris buzzer sikat dulu, baru kemudian yang lain-lain. Oke, mari kita mulai, Mbak Agi. Silakan, Mbak Agi. Semuanya menarik ini menurut saya. Iya, iya, iya. Jadi yang pertama update ya Hmm. untuk hari Rabu ya Mas Hersu. Hari Rabu ya. Eh, eh, Kemarin ya ya. hari Rabu. Hmm. Iya, Hmm. hari Rabu kemarin, Hmm. yaitu pemeriksaan dari Abraham Samad. Hmm. Jadi Abraham Samad ini kan sebetulnya hari Senin ya, kalau tidak salah itu Hmm. Hmm. rencananya diperiksa, tapi kemudian penasihat hukumnya atau kuasa hukumnya Kozinudin itu ke Polda Metro Jaya dan kemudian memberitahukan bahwa meminta penundaan untuk yang lainnya kecuali Abraham Samad karena Hmm. Abraham Samad memang memiliki waktu pada hari Rabu kemarin begitu. Hmm. Jadi dia bersedia untuk diperiksa kemarin. Apalagi Abraham Samad ini sebelumnya sudah mengatakan akan sampai sampai Melawan titik sampai darah titik darah penghabisan. penghabisan Iya, kalau dia betul. dikriminalisasi oleh Jokowi Heeh. ya. Hmm. Betul, kalau mau dikriminalisasi, ya dia pasang badan. Dia lebih baik dia saja yang dikriminalisasi, sementara yang lainnya bebas, begitu ya. Dan kadang kita juga tidak tahu sejauh ini apa kesalahan dari Abraham Samad ini Hmm. sehingga dia Ya. menjadi terlapor, begitu kan? Ini Hmm. aneh juga, begitu Mas Hersu, sampai apa orang juga bertanya-tanya. Abraham Samad pun juga bertanya, apa ini hubungannya saya dengan apa namanya hubungannya Jasa palsu. dengan dia ijazah palsu itu begitu. Hmm. Dia tidak melakukan penelitian, dia tadi tapi dia kan memiliki podcast ya. Hmm. Sementara Jokowi mengatakan bahwa yang dilaporkan oleh dirinya adalah soal peristiwa. Hmm. Nah, peristiwa ini kita ingat, yang pertama dulu dia melaporkan peristiwa ada diskusi, dia bilang ada diskusi begini begitu atau diduga begitu itu adalah sebuah unggahan dari Sentana TV begitu yang di Hmm. situ memang ada Dr. Rismon, di situ ada Michael Sinaga, apa dan sebagainya yang mereka memang bertemu. Tapi kalau yang namanya unggahan itu terkadang kan memang di tapping atau direkam pada hari yang lain. Nah, kemudian diunggah pada hari yang lain. Jadi ketika itu sempat Mas Heru menjadi apa ya guyonan begitu. Sebenarnya Hmm. Jokowi ini juga tidak tahu kapan itu di tapping. Dia menyebutkan kan hanya peristiwanya bahwa ada diskusi apa dan sebagainya, tapi sebenarnya yang disebutkan itu adalah tanggal video tersebut diunggah, bukan peristiwa kejadiannya yang sesungguhnya kan bukan itu. Nah, yang kemudian kalau seandainya dilaporkan peristiwa, kita jadinya patut menduga juga bahwa pelaporan terhadap Abraham Samad sehingga Abraham Samad ini kemudian menjadi salah satu yang terlapor dan diperiksa, kemungkinan besar salah satu podcast atau salah dua atau salah tiga podcast dari Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK ini, yang kemudian membuat Jokowi ini melaporkan dirinya gitu. Walaupun sejauh ini, seperti kata Mas Hersu, bahwa ini adalah apa ya? Terlapor ini berdasarkan hasil pengembangan. Ini kan yang kemudian diduga ini memang
taktik dari Jokowi ini licik begitu kalau kita melihat. Karena Jokowi sendiri pada saat melaporkan dulu pada akhir April ya kalau tidak salah di Polda Metro Jaya, eh, kuasa hukumnya mengatakan bahwa ada 5 yang dilaporkan, yaitu Egy Sujana dan kawan-kawan, termasuk di situ ada Roy Suryo, ada Roy Suryo, kemudian ada Dr. Tifa, kemudian ada Dr. Rismon, kemudian ada Rizal Fadila atau Ibu Kurnia kalau tidak salah. Tapi kemudian dibantah itu oleh Jokowi sendiri. Kan aneh kalau kuasa hukumnya menyatakan bahwa yang dilaporkan ada 5 nih inisialnya dan kita tahu dari 5 inisial itu ya orangnya adalah para aktivis tersebut. Tapi kemudian ketika ditanya oleh media di Solo, Jokowi mengatakan bahwa saya tidak pernah melaporkan siapa-siapa. Bukan orang-orang yang dilaporkan, melainkan adalah peristiwanya. Nah, di sini kan buang badan artinya Jokowi ya. Sementara eh, saat ini dari pihak Polda Metro kabarnya sudah ada 12 yang nama-nama yang terindikasi itu sebagai terlapor. Ya Bukan seperti bukan kan. bukan bukan dikabarkan karena itu sudah ada SPDP-nya Mbak Agi. Sudah. Ya Iya, di betul. Kejaksaan Mm-mm. Tinggi. Jadi memang udah ada 12 nama, hanya saja Sudah dua kemarin belas nama ya tersebut, kita betul. menyimak pernyataan dari Sylvester yang menyatakan kemungkinan bisa bertambah. Jadi kalau Mhm. Pak Jokowi kan menyatakan bahwa saya melaporkan peristiwanya dan kemudian kok beda antara yang disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi yang 5 orang tadi dengan kok tiba-tiba jadi dua Ya. belas gitu. Jadi ini Mhm. kelihatannya yang disebut dengan laporan model B, Mbak. Ini pengembangan dari penyidik atau keterangan dari para saksi ahli. Biasanya kan gitu ya Ya. di pemeriksaan. Mhm. Jadi bisa aja keterangan dari saksi ahli menyatakan, oh ini setelah nonton apa ininya, ini kelihatannya si ini bisa juga jadi tersangka. Nama itu Nah, disebutkan. Ya. dan kemudian polisi juga bisa mengajukan namanya laporan yang model B yang membuat orang bisa jadi tersangka juga. Jadi gimana ya ininya ya Pak? Kok seorang jadi polisi ini sendiri kalau mestinya mesti jelaskan juga kepada publik karena kalau enggak dalam situasi sekarang orang akan menganggap wah ya polisi ini bagian dari justru kayak termul juga jadinya gitu kok ikut-ikutan melaporkan orang yang kemudian jadi tersangka kan gitu Mbak Agi. Dan situasinya Iya, itu sedang berubah betul. loh situasinya sekarang ini ya. Hati-hati polisi Mhm. ya. Iya, apalagi setelah ada amnesti abolisi Hmm, itu hmm, situasinya betul-betul berubah gitu. hmm, Dan 12 orang itu siapa saja? Ya tentu saja yang 5 orang itu ya, Egy Sujana, Rizal Fadila, Kurnia Royani, hmm, Rustam Effendi, Damehari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, kemudian Abraham Samad yang sudah diperiksa kemarin, Michael Sinaga, Nurdian Susilo, dan juga Aldo Hussein. Itu nama-nama itu hmm. menurut Kozinudin sebagai kuasa hukum ada klasternya yaitu klaster media, terus kemudian ada klaster peneliti dan para aktivis begitu. Jadi mereka terbagi-bagi juga ada YouTuber. Nah, ini yang menariknya kalau menurut Kozinudin kemarin ternyata setelah mereka naik ke sekarang dari penyelidikan ke penyidikan itu ada pasal yang diselundupkan di dalamnya, Mas Hersul. Hmm. Jadi ini kita mengutip pernyataan Kozinudin ya, dia mengatakan ada rencana jahat dalam kasus laporan Jokowi ini. Jadi ada rencana jahat dari Pak Jokowi. Jadi pasal ini tadinya tidak disebutkan. Nah, yakni diselundupkan pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 12 tahun dan 8 tahun. Wih, berat dong. Banget Ya, ya. Yang langsung korupsi sampai hmm. triliunan aja Bisa langsung berapa? ditahan ini kalau ancaman Iya, seperti ya. Hmm. betul. Makanya ini disinyalir memang ada rencana jahat, yaitu untuk menahan mereka begitu. Hmm. Nah, dalam KUHP, jika ancaman pidana itu lebih dari 5 tahun, maka penyidik punya kewenangan untuk menahan mereka setelah diperiksa kemudian ditahan, misalnya seperti itu. Artinya sejak melapor Jokowi memang sudah punya niat jahat. Jadi salah jika Jokowi tidak ada niat jahat untuk memenjarakan rakyat. Itu pernyataan dari Kosidudin. Ya, kita kalau melihat ini ya jadinya heran kalau ada pasal yang seperti itu masukkan ke situ begitu. Sementara penyelesaiannya sebenarnya sangat-sangat mudah yaitu dengan Jokowi hanya tinggal menunjukkan ijazahnya. Ini kan hanya soal apa yang satu menginginkan
keterbukaan, kan memang kita sudah ada undang-undangnya juga soal keterbukaan publik, yaitu yang di mana para tokoh, di mana para pejabat, orang-orang yang digaji rakyat, mereka harus bersedia untuk mendeklar dirinya, baik itu mendeklar kekayaan, ya itu sudah dimulai oleh KPK ya dengan ada LHKPN, dan kemudian juga riwayat pendidikannya supaya dilihat layak atau tidak apa dan Hmm. sebagainya, bohong atau tidak apa dan sebagainya. Tapi ya, sampai sekarang Jokowi tidak bersedia begitu mengikuti aturan tersebut. Jadi dalam hal ini kita melihat eh, apa ya, Pak Jokowi kan berusaha betul memperlihatkan dirinya bahwa saya tidak jahat, saya tidak ada maksud untuk memenjarakan mereka. Saya ini justru menjadi korban. Jadi playing victim, Dizolimi. di dihina sehina, difitnah, Hmm. direndahkan Hmm. serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya, kurang lebih seperti itu pernyataannya. Ya, 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 ya. Oke, jadi ini memang perkembangan yang sangat menarik. Tapi kita bisa melihat ya, polisi juga kelihatannya tidak seperti sebelumnya ya dalam situasi semacam ini. Karena ya dalam posisi seperti yang Anda sebutkan tadi, Pak Prabowo sendiri memberikan amnesti dan polisi gitu. Kalau kemudian Ya. kasus ini dikenakan lagi oleh polisi, kan jadi catatan buruk buat Pak Betul. Prabowo. Sementara kan dari kita tahu juga misalnya dari pernyataan Saganda dia diminta oleh Dasko untuk memberikan daftar orang-orang yang perlu dibeli amnesti dan itu adalah kebanyakan lawan-lawan politik dari Jokowi itu ada total Iya, katanya 210 tahanan orang politik lah. ya tahanan politik. Jadi kalau kemudian sekarang ini masuk lagi orang-orang ini karena polisi ini kan coba Pak Prabowo udah bersih-bersih di apa dari tahanan orang-orang tahanan politik masuk lagi baru orang ini. Ya ya jadi menurut saya ya Pak Prabowo nanti kayak seperti apa ya seperti akan lelah sendiri setiap kali dia bersihin dipotorin lagi dan itu oleh aparatnya yang harusnya di bawah kendalinya Pak Prabowo juga kan orang kan nanti bisa curiga Pak Prabowo cuma mau jadi pahlawan aja biar orang dihukum dan kemudian dia diberi amnesti kan Pak Prabowo yang jadi pahlawan bisa seperti itu loh orang menuduhnya Iya, padahal kan harusnya betul. kalau kita lihat nggak seperti itu kan gitu Mbak. Mhm. Dan kalau kita melihat watak dari Pak Prabowo, sepertinya Nggak eh, gitu enggak ya. seperti Hmm, itu. iya iya Jalan yang akan ditempuh oleh iya. seorang Prabowo, begitu ya. Hmm, hmm, hmm. Kalau jalan itu ditempuh oleh seorang Jokowi, ya memang seperti Nah, iya itulah. iya. Tom Lembong kan Mhm. sebenarnya kalau mau dia nggak ada urusannya dengan Pak Prabowo. Artinya Ya. maksudnya nggak ada kepentingan Pak Prabowo dengan Thomas Lembong. Justru malah kalau dibilang dia pendendam, ya itu kan karena dia kawannya Anies. Harusnya udah dibiarin aja kan gitu mestinya kalau Pak Prabowo seperti itu. Tapi kan nggak. Buktinya orang seperti Thomas Lembong justru kemudian diberi abolisi dan itu artinya dia bersih bersih sama sekali gitu dan ini kan menunjukkan bahwa Prabowo mendengar apa Ya. aspirasi dari publik, aspirasi dari Gen Z, aspirasi dari para komika dan sebagainya yang rame-rame lah apa aspirasi anak-anak yang pengen akhirnya ngerasa bener kabur aja atau ada anak-anak yang juga yang di luar negeri yang udahlah nggak usah pulang dulu ke Indonesia karena situasinya nggak kondusif dan gitu. Iya, dan sekarang ini juga dengan pemeriksaannya eh, Abraham Samad ini, Mas Ya. Hersu, juga terjadi gerakan para aktivis ini yang membela Abraham Samad saat ini, pembelanya kuasa hukumnya dan sebagainya ikut berpartisipasi itu tidak hanya tim kuasa hukum Kozinudin CS, tapi juga ada dari JLBHI, dari LBH Jakarta, kemudian Hmm. ada Pak Busro Mukhodas itu dari Muhammadiyah, Hmm. terus kemudian juga ada beberapa saya kurang hafal ya, tapi artinya mereka ini mewakili berbagai lapisan masyarakat. Mereka Hmm. ada LBH-LBH dari organisasi-organisasi. Jadi ada LSM, ada yang memang dari organisasi keagamaan apa dan sebagainya. Dan lintas agama, lintas apa profesi apa dan sebagainya. Hmm. Artinya ini memang menjadi perhatian masyarakat banyak. Ya. Kalau ini diteruskan, ini catatan buruk bagi polisi, apalagi kalau polisi bersedia jadi kepanjangan tangan dari Jokowi untuk mengkriminalisasi. Ini catatan buruk kepada Pak Prabowo yang akhirnya malah bisa memfitnah Pak Prabowo sendiri Ya. begitu. Jadi ini harus hati-hati banget dan polisi sudahlah nggak usah lagi dengerin lagi itu Jokowi dan lihat apa kan akan diluncurkan itu ada buku yang sekitar 500 halaman kalau tidak salah penjelasan dari Rismon Buku Jokowi, Sianipar. ijazah palsu Oh, Jokowi. Hmm. jasa palsu Jokowi yang berisi semua data-data dan kemudian hasil penelitian, metode apa yang digunakan, Jadi ini hasilnya seperti apa, argumentasinya seperti apa, dan itu sudah laris Mas Erso itu buku di putih media itu ya. sosial.
iya di media sosial mengatakan, saya pesan dong, berapapun Oh, harganya. oh Luar pre-order ya biasa. ini jadinya ya. Iya, Hmm, padahal itu tadi ya mau diluncurkan tanggal 17 Agustus ya. hmm, Tapi akhirnya diluncurkan sesudahnya gitu. Karena orang kan sedang gembira merayakan hmm. kemerdekaan apa dan sebagainya. Ya, Jadi ya, juga supaya 17-an ini tersendiri, ada gegap gempita tersendiri dan itu ada sehingga tidak apa gegap gempitanya itu tidak terlindas lah oleh acara-acara yang ya. lain gitu. Oke, ini satu kasus ya. Kasus yang lain, Mbak Agi, kita pindah ke topik yang lain ya, Mbak Agi. Kasus yang lain itu yang menarik itu pernyataan dari Ibu Mega loh Mas Ersu Iya, yang pada tadi Anda sebutkan acara. tadi itu ya, yang soal buzzer tadi itu ya. Iya, iya. Betul, betul, Oke. betul. Hmm, Ini serius loh. hmm, Ibu Mega, hmm, Ibu Mega itu biasanya dikirim utusan dari Pak Prabowo. hmm, hmm. Iya kan? Pak Ya. Prabowo mengirim utusan untuk bertemu dengan Ibu Mega. Ibu Hmm, kapan bersedia untuk bertemu, hmm, hmm, menerima Pak Prabowo, kapan ada hmm, di Jakarta apa dan sebagainya. Yang kita tahu seperti amnesti saja Pak hmm, Prabowo itu amnesti untuk Hasto ya. Pak Prabowo mengutus Dasko dan juga Mensesneknya begitu untuk bertemu dengan Ibu Mega di Bali pada ya. saat acara BIMTEK menjelang Munas Kongres, ya. kongres. Kongres, menjelang Ya. kongres penetapan Ibu Mega menjadi Ketua Umum PDIP kembali. Jadi betapa ini sangat menghormatinya. Lah ini kebalikannya kalau nggak penting-penting amat, ngapain Bu Mega mengirim utusan? Hmm, Dan ini dia buka di acara ya di acara publik yang dia tahu pasti ini akan menjadi berita di media gitu. hmm, hmm. Ya, dia menyatakan bahwa dia meminta Prabowo agar menyingkirkan buzzer. Nah, Dia itu minta kalimatnya itu agar bagus tuh, menyingkirkan. Sikat. menyingkirkan buzzer. Iya, sikat begitu ya. Hmm, Malah kalau kalimatnya sendiri seperti ini Mas Irsu, coba saya cari Bu Mega ini mengatakan seperti apa. Dia mengatakan, saya sudah bilang melalui seseorang supaya Pak Prabowo membuang itu namanya buzzer-buzzer yang hanya membuat yang namanya perpecahan di antara kita sendiri. hmm, Belum tentu faktanya ada gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh buzzer itu seringkali kan dia memelintir, belum tentu faktanya ada, tapi dibuat-buat begitu. Dan hmm, seringkali juga kebalikannya. Ini pada sebuah acara peluncuran buku dan Bu Mega sepertinya diundang di situ sebagai ketua Badan Pengarah BPIP ya. Dan kemudian di situ juga Bu Mega mengatakan tidak pernah takut dengan keberadaan buzzer sebab apa yang dia sampaikan adalah kebenaran, kebenaran yang hakiki. Karena apa yang maksudnya pihak Ibu Mega sampaikan itu adalah kebenaran yang hakiki katanya. ya. Tapi dia terheran-heran, dia mengatakan, siapa sih yang ada di balik buzzer ini? Siapa sosok yang ada di Bu balik Mega buzzer? nggak tahu emangnya. Masa sih? Orang besar Bu Mega. Iya, ini tugasnya Bu Mega. Ya. Dan dia menegaskan lagi bahwa para pendengung itu hanya membuat perpecahan bangsa dan bekerja demi uang semata. Iya, karena yang memperkerjakan juga punya duit, Bu Iya, dan Mega. enggak Bu Mega salah kalau cuma doang semata demi komisaris. BUMN. Ya. Kenapa? Padahal Hmm, buzzer itu hanya juga dengan uang. Bu Mega sering menggunakan kalimat kan kalimat orang tua yang suka lompat-lompat juga gitu dan memiliki karakter apa kalimat tersendiri lah Bu Mega ini. Jadi kita harus bisa mengartikan. Kenapa? Padahal buzzer itu hanya juga dengan uang. Kalian itu siapa? Kalau kalian yang dibuat seperti itu lalu bagaimana? Maksudnya buzzer ini kan sering memfitnah, sering hmm, membuat eh, apa Mas Hersu membuat perpecahan kalau menurut Ibu Mega yang artinya mengadu domba. Nah, kalau kalian sendiri yang dibuat seperti itu bagaimana begitu? hmm, Jadi ini serius betul. Kalau saya melihat pernyataan ini dinyatakan di depan publik dan kemudian mengutus seseorang untuk mengatakan itu agar Prabowo memberantas atau membuang buzzer-buzzer itu, ini serius. Karena buzzer-buzzer itu seperti kata Mas Hersu saat ini banyak sekali di komisaris yang dibayar oleh negara, yang sepertinya mereka malah dihidupi supaya mereka malah makin hidup. Kan buzzer-buzzer ini kan dia juga memiliki komunitas, organisasi apa dan sebagainya, begitu ya, dan relawan juga biasanya. Relawannya tentu saja relawan hmm. Jokowi dan relawan Gibran, bukan relawan dari Ya, Pak Prabowo. ya. Nah, seru nih. Saya kira ini kalau kalau ini baru nggak usah survei deh. Ini polling pasti mayoritas setuju. Kalau terjadi itu ya. Iya, iya. Nah, Mas Ensu, coba ya, saya Hmm, cari nih salah satu buzzernya yang awet. Karena hmm, dia sudah jadi komisaris mungkin sekarang sekitar 5-6 tahun ya. Ini salah satunya namanya adalah Kang Dede.
atau Kristia Budiarto. Ini Hmm. buzzer yang menjadi komisaris di Pelni. Hmm. Ternyata ini mirip loh, dan ini tidak diproses. Mirip dengan Jokowi maksud saya, karena Hmm. dia ini memang buzzernya Jokowi. Soal Buzzer. ijazah ya. Iya, soal ijazah, betul. Hmm. Mirip banget dengan Jokowi soal ijazah. Jadi, ini catatan dari Tempo, saya lihat catatan dari Tempo. Jadi, ini pemilik akun X, Instagram Kang Dede 78 ya. Dia ini ditunjuk menjadi komisaris pada tahun 2020, begitu. Hmm. Nah, dia ini di laman resminya PT Pelni tertulis Kristia memiliki riwayat pendidikan sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Hmm. Padahal nggak ada fakultas ilmu komunikasi itu Mas Hersu. Teknologi kayu Mm. mungkin ya adanya ya di situ ya. Mirip-mirip itu. Ya. Jadi ada dia menciptakan fakultas tersendiri begitu. Padahal yang ada biasanya program studi komunikasi atau jurusan komunikasi begitu ya. Tetapi ini walaupun dia tertulis di Pelni memiliki riwayat pendidikan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Unhas. Hmm. Nah, pada laman pendidikan Pangkalan Data Dikti atau pendidikan tinggi itu Kristia Budiarto atau Kang Dede ini tidak tercatat sebagai alumnus Hmm. Universitas Hasanuddin. Dan ketika ini kemudian dikonfirmasikan kepada Universitas Hasanuddin, dia memang tidak tercatat di data Ya. alumni. Kok Jadi bisa kampus mana sama ya? ini? Universitas tertutup jangan-jangan ya? Sampai sekarang itu masih gelap. Karena Ya. dari Kang Dedenya ini sendiri juga tidak bersedia dikonfirmasi dia lulusan mana. Iya sama, mirip-mirip juga. Hmm. Kalau mungkin kalau disuruh menunjukkan ijazahnya juga tidak ada, mirip dengan bosnya ya. Hmm. Sudah kami cek yang bersangkutan tidak tercatat sebagai alumni Universitas Hasanuddin. Ini kata Abdullah dari pihak Unhas ya. Hmm. Dan tidak pernah tercatat, tidak ada Ya. catatan. Wah, ini gelap banget. Nah, ada lagi ini membuka tabir ya. Ini apa yang dikatakan di ini dari sumber Tempo saya baca. Ini bulan Januari kalau tidak salah bulan Januari 2025 ini. Dari sumber Tempo pihak PT Pelni sumber dari PT PLN ini mengaku tidak tahu kebenaran riwayat pendidikan Kristia. Tapi menurut dia, manajemen tidak memverifikasi karena penunjukan merupakan kewenangan Kementerian BUMN. Nah, ini mengarah kepada Erick Thohir. Iya, iya. Kemudian dia mengatakan bahwa kami percaya bahwa selaku pemegang saham Kementerian BUMN menempatkan putra-putri terbaiknya untuk melakukan pengawasan kinerja dan kebijakan direksi di perusahaan mana ditempatkan dengan mengutamakan asas profesionalitas dan integritas demi kepentingan perusahaan dan negara. Jadi artinya mereka itu hanya dikasih dikasih orang saja tanpa perlu memverifikasi siapapun yang dikasih ya sudah diterima saja karena itu mewakili pemerintah Ya, gitu ya, ya. sebagai pemegang saham dari BUMN tersebut. Ya, Gila kan bagaimana parah ini, negara ini parah, diatur. parah, parah ya. Parah sekali. Ya, tapi kalau Ibu Mega yang Parah ngomong sekali. pasti ini insya Allah akan diperhatikan oleh Pak Prabowo ya. Tapi dan kita, Iya, kita dukung ya bagi ya. gak mudah. Ya, Betul, betul. oke. Bagi dua topik itu aja ya kita ngomongin ya dan dua-duanya akhirnya ketemunya ke situ itu lagi si Ono lagi yang kita omongin. Iya, dan tapi masih ada tambahan sedikit lagi aja. Hmm. Apa yang dikatakan Ibu Mega itu, saya rasa juga melihat fenomena saat ini ya, Mas Hersu. Hmm. Hmm. Bagaimana di Solo itu malah makin rame. Sekarang tidak Ya. hanya di hari siang hari, bahkan sampai malam hari itu dikumpulkan orang-orang yang secara massal dari kelompok mana. Bahkan ada yang mengatakan sebagai tempat wisata religi. Karena makin banyak orang dengan apa namanya dengan baju agama gitu, Hmm. eh, terutama ini dari agama Islam gitu, yang Hmm. kemudian didatangkan di situ seolah-olah mereka ini semua adalah dalam tanda kutip umatnya Jokowi begitu ya, Hmm. pendukungnya Jokowi Hmm. yang seolah-olah memang masih banyak dan Ya. mereka Dan terus-menerus dan berdatangan. kita sarankan untuk membaca lagi salawat Askil lagi ya di sana ya. Ya, selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya di Nah, hmm. kumandangan terus itu. Yes, Nanti kita oke. tunggu Yes. akibatnya, efeknya. Ya, oke, baik ketemu lagi Mbak Agi. Saya sebenarnya Arif. Hmm. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap Yes, salam makassar. sehat. Oke, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.